Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Maknanya pujilah Allah. Dia maknanya perintah, tapi dibahasakan dengan bahasa kabar, sehingga memiliki sentuhan yang berbeda pada hati seluruh manusia. Dan ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran yang sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Makanya dulu ulama-ulama besar itu mengharapkan Al-Quran diterjemahkan. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran akan hilang. Mukjizat Al-Quran akan hilang. Mukjizatnya ada di mana? Mukjizatnya ada di kata-kata Arabnya itu, yang berbeda susunannya, yang berbeda rasanya dengan bahasa lain. Makanya terjemahan itu kan pendekatan. Ya, pendekatan. Bisa jadi benar terjemahan itu, bisa jadi tidak, gitu. Maka Kemenang Indonesia itu selalu melakukan setiap tahun upgrade penerjemahan Al-Quran dan menerima masukan-masukan penerjemahan setiap tahun. Ya, ketika ada hal-hal yang ini lebih baik, tahun berikutnya menemukan bahwa terjemahan ini yang lebih baik lagi, ini lebih baik lagi, menerima itu. Berarti ketika seseorang mengkritik terjemah Al-Quran, apakah dia mengkritik Al-Quran? Enggak, karena terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Ini perlu dipahami betul nih. Terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Maka Profesor Dr. Wahban Zuhairi rahimahullah mengatakan dalam kitab Ushul Fiqh Al-Islami bahwa memahami Al-Quran tidak boleh melalui terjemah. Memahami Al-Quran, apalagi menyimpulkan hukum agama, tidak boleh dari terjemahan, harus ke redaksi Arab. Dan ini yang betul-betul dijaga betul ya oleh ulama kita, sehingga Al-Quran ini terjaga. Hati-hati. Kenapa ulama-ulama dulu mengharamkan penerjemahan Al-Quran? Kalau Al-Quran diterjemahkan, mukjizatnya akan hilang. Tetapi kemudian ulama-ulama kemudian belakangan mengkaji lagi ini, mengkaji, membahas, meneliti. Ternyata tidak demikian adanya. Al-Quran ini untuk seluruh manusia, dan Nabi yang diutus untuk seluruh, bukan hanya manusia, seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, melainkan sebagai penebar kasih sayang bagi orang Arab. Enggak, bagi seluruh manusia, seluruh alam. Sehingga bagaimana Al-Quran ini bisa sampai ke seluruh manusia? Cuma ada dua caranya. Yang pertama, mengirimkan orang-orangnya ke Arab belajar agama, belajar bahasa Arab. Ya, mengirimkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia ke Arab, ke Mesir, Saudi Arabia, ke Maroko, ke Yaman. Mengirimkan mahasiswanya ke Arab belajar bahasa Arab, sehingga dengan bahasa Arab yang mereka kuasai ini bisa memahami Al-Quran, pulang menyebarkan ilmunya di masyarakat. Atau yang kedua, dengan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia yang tidak memahami Al-Quran langsung berbahasa Arab, dia bisa memahami Al-Quran lewat terjemahan. Ya, maka ulama-ulama kemudian memperbolehkan Al-Quran untuk diterjemahkan ke bahasa lain. Salah satunya bahasa Indonesia
agar bisa dipahami oleh seluruh manusia, termasuk Indonesia. Dan Indonesia dua-duanya dilakukan, mengirimkan mahasiswanya ke Timur Tengah untuk belajar bahasa Arab dan mengerti Al-Quran, dan juga menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan sudah diterjemahkan juga ke Lampung. Kalau Jawa sudah lama ya, atau Sunda sudah lama. Lampung ya baru-baru ini oleh kakak kelas kami ya, sebagian yang menerjemahkan ya, alumni Al-Azhar Syarif Mesir juga, Bapak Malik Ghazali, Bapak Dr. Yusuf Bayhaqi, Bapak Dr. Aris Rahmat ya, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Lampung. Atau gimana ini terjemahan bahasa Lampungnya gimana? Alhamdulillah. Ya, untuk menerjemahkan ini perlu prasyarat yang ketat, karena saya pun salah satu penerjemah. Sedikit banyak mengerti penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Di syarat mutlak penerjemah adalah menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya, juga mengetahui bahasa sasaran Indonesia kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mengetahui dan memahami bahasa Indonesia, sehingga penerjemahan dari Arab ke Indonesia ini sama atau mendekati sama. Karena memang ada kata-kata yang sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sulit, mau dicari nggak ketemu, ya nggak ketemu. Dan ini menghendaki kepiawaian penerjemah. Maka nggak sembarangan penerjemah, karena penerjemah itu tidak boleh memasukkan kepalanya di dalam teks, nggak boleh. Dia harus mengalihkan kepala penulis ke bahasa lain. Kalau ini bukunya bahasa Arab, kemudian mau dijadikan bahasa Indonesia, penerjemah tugasnya memindahkan kepala orang yang menulis dengan bahasa Arab ke bahasa lain. Jadi tidak boleh ada pendapat dia yang masuk, tidak boleh ada pemahaman dia yang masuk, tidak boleh ada kesimpulan dia yang masuk dalam penerjemahan. Apalagi Al-Quran diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ini kan pekerjaan yang berat betul. Kita ada di tim Pusat Terjemah Al-Azhar, proyek berikutnya menerjemahkan Al-Quran, karena tergabung dalam sekarang ada 14 negara yang tergabung dalam tim. Proyek ke depan menerjemahkan Al-Quran ke 14 bahasa negara ini yang tergabung, termasuk diantaranya bahasa Inggris, bahasa Prancis. Ini yang menjadi sorotan ya, karena ada 6 model penerjemahan dalam Inggris dan berbeda-beda. Ada yang tebal betul karena melihat makna, ada yang simpel betul karena melihat makna literal, makna literal. Ini sehingga ketika diteliti dalam tim, banyak kesalahan dalam menerjemahkan. Maka untuk bahasa Inggris, bahasa Prancis ada 3 model penerjemahan. Bahasa Prancis 3, Al-Quran diterjemahkan. Sehingga ketika melihat banyak kesalahan dalam penerjemahan, maka bahasa Inggris butuh diterjemahkan kembali. Prancis juga gitu, Al-Quran butuh lagi diterjemahkan dalam bahasa Prancis karena salah dalam menerjemahkan. Tapi untuk Indonesia, gimana Indonesia? Kita katakan Indonesia sudah sangat baik penerjemahannya, karena 2 metodenya dipakai. Satu, metode harfiah, letterlek, kata per kata. Yang kedua, makna. Ketika diterjemahkan letterlek ini berpolemik, maka makna yang dilakukan. Dan itu oleh Kemenak sudah dilakukan dengan adanya footnote di bawah. Ketika ada kata di dalam Al-Quran yang sulit untuk diterjemahkan, maka diberi footnote. Kata A, misalkan kata kuru,
misalkan ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Misal wanita-wanita yang dicerai masa idahnya 3 quru. Quru itu apa? Quru. Nah, tulis satu, dijelaskan di footnote. Yang dimaksud quru di sini adalah ini. Maka kita katakan untuk Indonesia tidak menerjemahkan ulang, tetapi memberi catatan saja. Kalau diterjemah Kemenak, kum dengan ka itu sama artinya kamu. Wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus kamu. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Jadi kum dan ka itu artinya kamu. Padahal tidak demikian ya. Kalau ka artinya kamu, kalau kum artinya kalian. Hanya memberi catatan-catatan ini, tidak menerjemahkan secara keseluruhan lagi, karena sudah sangat baik dan dilakukan secara teliti. Apalagi Kemenak setiap tahun melakukan upgrade, gitu ya. Kalau ada masukan-masukan untuk perbaikan disilakan, kalau tidak ada masih tetap dilanjutkan. Dan ini sangat luar biasa ya, pekerjaan yang berat. Ini yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian mungkin ada yang bertanya, mungkin mengatur jagat raya ini jagat raya di dunia saja? Enggak. Allah memiliki jagat raya yang ada di dunia ini, yang lain enggak. Untuk menjawab ini muncul ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Din artinya balasan. Kan di dalam bahasa Arab disebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima fa'dal ghadi. Ya, itu karena ada yang mungkin bertanya, Allah itu hanya memiliki dunia saja, kalau akhirat mah enggak. Muncul ayat yang berikutnya, Allah pemilik akhirat juga, bukan hanya dunia, tapi akhirat. Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan itu apa? Hari akhirat. Nah, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada pengakuan penghambaan. Memang betul-betul jiwa manusia diberi stimulus, diberi penguat supaya dia betul-betul yakin ketika menghamba, beribadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, memang didorong dari keyakinan bahwa Allah lah yang berhak untuk dimintai pertolongan dan Allah lah yang berhak untuk disembah.